Bruno Mars dengan Count on Me jadi bikin Audrey flashback gitu ya, karena lagu ini populer di masa-masa Audrey SMP gitu ya. Lagi seru-serunya main sama teman-teman dan pastinya kita bisa saling percaya gitu ya. Tapi semakin dewasa jadi mikir juga nih, kok kita makin sulit untuk mendapatkan kepercayaan dan memberikan kepercayaan atau trust. Seperti apa sebenarnya konsep trust dalam kehidupan kita? Mungkin di era-era sekarang kita akan membahasnya secara tuntas dalam Smart Happiness. Dan kami ucapkan selamat pagi, small listeners, untuk Anda yang sudah ready, mungkin sambil dalam perjalanan atau mungkin sambil ngopi dan ngeteh pagi hari ini. Kita akan membahas topik trust pagi hari ini bersama saya, host Audrey Juwana, dan juga sudah hadir motivator nasional leadership and happiness kita, Pak Arfan. Pagi, Pak Arfan. Selamat pagi Audrey, apa kabar hari ini? Luar biasa. Gimana Pak Arfan hari ini? Ya, senang ingat masa-masa SMP ya. Iya, iya, lagunya tahun 2010 gitu ya, zaman-zaman Bruno Mars lagi hits. Dan lagu ini kayak jadi anthem untuk pertemanan di masa SMP gitu ya. Oke. Karena liriknya juga kan bicara tentang teman. Tapi kalau dari Ya, perspektif Pak Arfan mungkin kita bahas Count on Me ini seperti apa maknanya. Silakan Pak Arfan. ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi lagu ini ya dari Bruno Mars ya, ini mengenai persahabatan ya. Apa sih sebetulnya dasar dari sebuah persahabatan? Ternyata dasarnya adalah trust. Oke. Nah, itu gitu ya. Dasarnya adalah kepercayaan. Selama ada kepercayaan, maka persahabatan itu akan langgeng, akan berkembang, akan tumbuh. Tapi ketika trust-nya menurun, maka persahabatan itu akan eh, makin lama makin menjauh ya, makin lama makin bangkrut gitu ya, persahabatan itu. Jadi mari kita lihat syairnya ya, ini bagus sekali dari Bruno Mars. If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I'll sail the world to find you. Jika kau terombang-ambing di tengah lautan, akan kulayari seluruh lautan untuk menemukanmu. Wah, kan hebat sekali itu ya. Jadi ini sebuah janji ini ya, sebuah janji ya dalam persahabatan itu. If you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll be the light to guide you. Jika kamu tersesat dalam gelap dan kamu tidak bisa melihat, aku akan menjadi cahaya yang membimbingmu. Find out what we are made of when we are called to help our friends in need. Temukan diri kita yang sesungguhnya saat kita terpanggil untuk membantu seorang teman yang sedang membutuhkan. You can count on me like 1, 2, 3. Ya, jadi ini seperti apa ya? Kayak simsalabim, abrakadabra gitu ya. Oke. Jadi kalau kamu butuh saya, kamu hitung aja 1, 2, 3, aku langsung ada di sana. Dan aku juga tahu saat aku membutuhkanmu, ya, aku akan mengatakan, ya, I can count on you like 4, 3, 2. Aku bisa mengandalkanmu seperti menghitung aja 4, 3, 2. Kamu udah datang, ya, and you'll be there. Cause there's what friends are supposed to do. Karena begitulah seharusnya yang namanya teman. Ya, Mhm. itu dia Audrey. Jadi percaya kita bahwa kalau kita membutuhkan teman kita itu hitung aja 1, 2, 3. Nah dia udah ada. Ya sebaliknya juga eh, si teman kita itu juga menghitung hal yang sama. 4, 3, 2. Nah saya udah ada di sana. Ya Betul. itu namanya kepercayaan. Yes. Seperti yang Audrey sampaikan tadi ya, Pak Arfan, dan juga mungkin terasa gitu dalam prosesnya. Kalau dulu waktu kecil, mungkin waktu SMP, Audrey ingat masih punya kepercayaan yang besar gitu ya sama teman-teman kita. Mau curhat-curhatan, mau berbagi keluh kesah, kita merasa Ya. percaya gitu. Tapi makin dewasa kok kayaknya kita makin sulit gitu ya mempercayai orang-orang. Nah, ini apakah memang normalnya perjalanan hidup atau seperti apa? Makin kita dewasa, kita makin mempersempit circle-circle orang yang kita percaya atau seperti apa, Pak Arfan? Em, saya kira tidak begitu ya, Audrey Oke. ya. Kepercayaan itu adalah sesuatu yang alami gitu. Hmm. Sesuatu yang terjadi pada saat yang dimulai ketika kita lahir. Itu kita emosi yang paling pertama dimiliki oleh seorang bayi itu adalah percaya atau nggak percaya gitu. Trust Oke. or distrust. No trust. Jadi itu nggak perlu belajar dulu ya, nggak perlu mempelajari ilmunya, nggak perlu tahu konsep-konsep dalam kehidupan. Tapi seorang anak gitu ketika dia lahir itu aja dia sudah konsep yang paling awal gitu yang dia rasakan gitu dalam kehidupannya secara alamiah itu adalah
kepercayaan, trust. Jadi dia melihat orang juga, kalau ada orang yang tidak dikenal datang ya, itu dia akan menangis kan gitu. Betul. Karena dia merasa takut, karena dia nggak percaya sama orang ini. Mhm. Ya, karena orang ini belum punya, istilahnya itu belum punya rekening bank emosi Yes. si bayi gitu. Tapi kalau yang datang adalah ibunya, wah dia akan sangat happy gitu ya, karena ibu adalah orang yang nomor satu ya, orang yang kita percaya karena kita pernah ada dalam rahimnya kan gitu ya. Jadi kita sangat percaya gitu. Dan seorang bayi itu sudah mulai merasakan itu gitu. Oke. Ya, jadi konsep yang pertama yang dialami oleh seorang anak yang lahir ke dunia itu adalah trust. Oke. Mhm. Oke, berarti kita terlahir sudah apa ya? Se se apa ya? Sudah Sedemikian. punya radar. Ya, betul betul. Kita Sudah sudah punya punya radar. kepercayaan Ini ya. orang ini saya bisa percaya apa enggak gitu. Saya tidak terlalu kenal, saya merasa asing dengan orang ini, saya merasa berarti dalam tanda petik saya ada dalam bahaya. Nah, saya menangis. Nah, itu. Mhm. Itu Oke. tanda bahwa kita tidak percaya gitu. Yes. Nah, mungkin small listeners juga boleh gitu ya sharing pendapat ataupun mungkin pertanyaan terkait dengan trust gitu. Mungkin Anda biasanya gitu ya lebih percaya sama orang-orang yang seperti apa gitu ya. Karena kan ada orang yang mungkin percaya dengan omongan-omongan gitu ya, dengan perilaku actionnya atau mungkin dengan penampilan look juga bisa loh kita percaya sama orang-orang di sekitar kita. Silakan boleh sharing pagi hari ini di 0812 11 12 959 dan juga nanti kita akan tanya-tanya Pak Arfan lagi terkait dengan konsep trust ini ya, karena Pak Arfan katakan bahwa kita sudah punya sinyal-sinyal gitu ya. Tapi pastinya untuk kita bisa trust sama orang, kita juga harus bangun trust. Sebenarnya faktor apa sih yang mempengaruhi kita itu bisa dipercaya ataupun bisa percaya sama orang? Nanti kita akan bahas selain satu ini Pak Arfan, dan juga kita jeda sesaat, small listeners, untuk Anda yang mungkin masih mendengarkan, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Smart Happiness. Smart FM Business and Inspiration kembali lagi dalam Smart Happiness pagi hari ini, masih membahas tentang trust. Dan yang pasti pagi hari ini kami ajak Anda ya untuk berpartisipasi, untuk mengikuti perbincangan kami di jam 7 sampai dengan jam 8. Dan kita lanjut lagi Pak Arfan, tadi mungkin sempat terpotong gitu ya. Sebenarnya seperti apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi kita itu punya trust ataupun mungkin bisa dipercaya gitu ya. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak Audrey ya. Jadi saya ingin mengatakan begini ya, banyak orang di dunia ini tuh yang nggak paham gitu mengenai yang namanya trust itu gitu. Oke. Mungkin menganggap trust itu terlalu abstrak gitu. Ya. Ya, padahal saya ingin katakan ya, sesuatu yang abstrak itu bukan berarti itu tidak ada gitu. Sesuatu yang tidak kelihatan mata itu bukan berarti tidak ada gitu. Ya, kayak udara juga kan. Ya, udara itu kan nggak kelihatan nih. Di mana nih ada udara nih? Coba kita lihat di Ya. sekitar kita di mana nih ya? Katanya ada Ya. udara, mana ini gitu. Ya. Tapi kita bisa merasakan gitu adanya udara itu gitu. Semua orang bisa merasakan gitu. Jadi udara itu sesungguhnya bukan sesuatu yang abstrak gitu, tapi sesuatu yang konkret gitu. Karena itu kita perlu kasih nama itu. Benda-benda yang ada di sekitar kita itu yang tidak ada itu harus kita kasih nama. Ya, ada udara, ya, ada angin, ya kan nggak pernah kelihatan gitu ya. Yang bisa dilihat orang adalah dampaknya. Ya. Ya, misalnya udara itu nggak kelihatan, tapi dampaknya kelihatan, gitu ya, dirasakan gitu. Angin juga kita nggak bisa lihat mana sih angin, tapi dampaknya bisa dilihat. Oh, pohon-pohon, daun-daun bergoyang, berterbangan gitu ya. Itu namanya angin. Nah, begitu juga dengan yang namanya trust. Trust itu sesungguhnya adalah sesuatu yang konkret gitu ya. Bahkan dasar dari hubungan antar manusia itu tidak lain tidak bukan itu trust, kepercayaan. Bahkan dasar dari hubungan asmara saja itu bukan cinta sesungguhnya. Iya, betul. Bukan cinta loh, ini percaya gitu. Saya percaya enggak gitu. Ya, seorang pria dan wanita yang menikah itu sebetulnya ya kayak yang diomongin kan cinta ya, tapi sebetulnya yang terjadi itu percaya. Ketika dia percaya gitu ya, dia akan melanjutkan hubungan sampai ke jenjang pernikahan. Dalam bisnis juga, apa sih dasar bisnis? Nah, seringkali kan kita nggak tahu, kita hanya mengatakan, oh dasar bisnis itu adalah hubungan baik. Ya. Oh dasar bisnis itu adalah kompetensi. Bukan itu. Yang lebih mendasar, yang mengakar sekali adalah apa? Trust. Gitu ya. Saya bisa berkomunikasi dengan Audrey hari ini, itu dasarnya adalah apa? Percaya.
percaya gitu ya. Kita kan nggak ketemu seminggu kan gitu ya. Betul. Kemudian Audrey percaya bahwa hari Jumat ini jam 7 tuh pasti wajah saya udah ada di sini Ya. nih gitu. Stay on Kan Zoom. Ya. percaya kan Ya. itulah yang namanya percaya kan. Dan bahkan saya dengan Audrey kita sudah talkshow dari Januari kan. Betul. Dan Audrey percaya bahwa setiap minggu, setiap Jumat itu pasti akan datang gitu. Ya. Ya. Ya, pasti saya nggak akan lupa, saya akan datang. Mhm. Dan ini juga akan berlangsung terus gitu. Ya, jadi itu kan yang namanya percaya gitu. Dasar dari kita ngobrol ini adalah percaya gitu. Dasar dari kita berinteraksi adalah percaya. Jadi kepercayaan itu harusnya menjadi sesuatu yang sangat kita jaga gitu. Karena kalau ada yang pernah menyanyikan lagu gitu ya, harta yang paling berharga Adalah keluarga. adalah keluarga kan. Oke. Kalau Ya. saya enggak gitu. Ya keluarga juga penting ya. Keluarga Betul. sangat. Tapi saya akan mengatakan harta yang paling berharga adalah trust. Oke. Gitu. Harta yang paling berharga adalah kepercayaan. Ya. Bahkan ada sebuah kata-kata bijak yang mengatakan begini, Audrey. Mhm. Kehilangan uang, kalau kamu kehilangan uang, itu kehilangan yang sedikit katanya. Ya. Kalau kamu kehilangan kesehatan, itu kehilangan yang banyak. Tapi kalau kamu kehilangan kepercayaan, itu kamu udah kehilangan semuanya. Semua yang kamu miliki, semua harta kamu itu habis kalau kamu sudah kehilangan yang namanya kepercayaan. Jadi makanya tadi saya bilang harta yang paling Berharga. berharga adalah Kepercayaan. kepercayaan. Gitu. Dan Oh. dasar dari semua itu kepercayaan. Yang harus kita jaga, rawat setiap hari itu adalah kepercayaan. Yang harus kita pikirin setiap hari adalah orang masih percaya sama saya nggak ya? Kepercayaan Audrey sama saya hari ini sama kemarin sama atau enggak? Ya. Atau jangan-jangan menurun nih kepercayaan Audrey sama saya yang kemarin misalnya nilainya 5, sekarang nilainya 4 katakanlah gitu. Jadi turun katakan. Bisa saja begitu. Karena kepercayaan itu bukan sesuatu yang bersifat permanen. Hmm. Kepercayaan itu selalu naik turun gitu. Gitu Audrey. Jadi kita Nah, harus selalu cek gitu. Tiap hari itu yang dipikirin, orang masih percaya sama saya seperti kemarin nggak ya? Atau jangan-jangan menurun kepercayaannya. Pinginnya sih lebih. betul. Itu Audrey. Ya, ya, ya. Menarik Pak Arfan, bahwa tadi Pak Arfan sebutkan kepercayaan yaitu halnya temporary ya, ataupun tidak permanen. Tapi untuk bisa mempertahankan itu pasti ada faktor-faktornya ya. Mungkin dari apa ya, perilaku ataupun mungkin perkataan. So, sebenarnya apa saja sih yang bisa mempengaruhi seseorang tuh bisa mempertahankan kepercayaannya untuk orang-orang sekitarnya? Silakan, Pak Arfan. Terima kasih banyak Audrey ya. Jadi nomor satu, kita harus selalu memberikan setoran yang positif gitu Oke. kepada orang lain. Dan dalam sebuah hubungan apapun ya, mulai dari hubungan antar manusia, ya, antar personal, hubungan dalam kantor, misalnya di kantor, di masyarakat, dalam berbangsa bernegara gitu. Itu semuanya itu acuannya cuma satu, kepercayaan, trust gitu. Begitu kepercayaannya hilang, ya hilanglah semuanya. Maka kalau kita tahu seperti itu, maka kita harus selalu memberikan setoran gitu. Setoran-setoran apa? Setoran berupa kebaikan. Apa yang kita katakan sama dengan apa yang kita pikirkan. Apa yang kita lakukan sama dengan apa yang kita katakan gitu. Dan kita selalu berada dalam lingkaran kebaikan gitu. Iya. Ya, jadi jangan pernah punya pikiran yang jelek, karena kalau Anda punya pikiran yang jelek, sebentar lagi itu akan menjadi kata-kata Anda. Oh. Sebentar lagi itu akan menjadi tindakan Anda gitu. Jadi dimulainya dari pikiran sesungguhnya. Jadi what you think, what you say, what you do. Nah, itu 3 hal yang harus dijaga tuh, Audrey. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan. Itu 3 hal yang harus kita jaga. Karena kalau kita salah mikir, akhirnya nanti sebentar lagi lidah kita akan kepleset Betul. untuk mengatakan apa yang kita pikirkan. Betapapun kita berusaha melakukan yang namanya impression management, pencitraan, apapun namanya. Satu ketika akan kepleset. Kenapa? Karena pikirannya udah ke sana. Dan orang itu sesungguhnya bukan hanya membaca apa yang kita katakan loh. Tapi orang membaca apa yang kita pikirkan. Itu yang akan langsung terbaca oleh orang lain. Vibrasinya nyampe gitu. Oh, orang ini dari gerak-geriknya nih kayaknya nggak bisa dipercaya. Oh, orang ini dipercaya. Kan ada orang yang begitu kita mendengar namanya disebut,
kita langsung apa? Saya Mempercayai. percaya sama orang ini. Ya. Begitu dengar namanya disebut, saya percaya sama orang ini. Saya akan dukung dia. Ya, saya akan pilih dia. Bahkan gitu kalau kalau Ya. dalam pilkada, pilpres atau pilek gitu ya, saya akan pilih dia. Begitu dengar namanya aja kita udah langsung saya percaya dia akan memperjuangkan kepentingan kita bersama. Tapi ada orang yang mendengar namanya saja, kita udah mengatakan, alah, dia Ah, cuma ingin berkuasa, misalnya begitu. betul. Jadi, kalau Audrey tanya caranya gimana? Nomor satu, ya Ya. selalu melakukan kebaikan. Lakukan yang baik. Lakukan yang baik. Yang kedua, selalu selaraskan apa yang ada dalam pikiran, apa yang ada dalam kata-kata Anda, apa yang ada dalam tindakan Anda. Selaras. Yang ketiga, selalu berikan setoran-setoran kebaikan. Yes. Oke. Itu, Audrey. Selaras gitu ya Pak Arfan ya. Banyak orang yang menganggap mungkin atau merasa dengan ngomong aja orang bisa percaya atau mungkin dengan perilaku aja orang bisa percaya gitu. Tapi untuk menyelaraskan ini kaitannya satu dengan yang lain itu seperti apa realnya Pak Arfan supaya kita lebih sadar juga ya bahwa jangan asal ngomong aja gitu untuk bikin orang percaya gitu. Tapi juga ada sisi-sisi lain yang harus menjadi faktor pendukung supaya orang tuh bisa percaya sama kita. Silakan. Pertanyaan yang bagus ya. Jadi action speaks louder than words katanya. Mhm. Tindakan kita itu jauh lebih keras bersuara daripada kata-kata kita. Oke. Karena kan kata-kata kita kan kalau lagu zaman dulu itu lidah tak bertulang katanya kan begitu. Betul. Ngomong apa aja gitu. Eh, yang sering kali dilakukan lidah ini kan ya membuat pencitraan kan. Sesungguhnya begitu. Jadi orang akan melihat tindakannya apa. Ada orang yang di depan kita mengatakan, oh saya selalu melakukan yang baik dan sebagainya, tapi di belakangnya sibuk melakukan hal-hal yang sebaliknya. Orang jadi kehilangan kepercayaan gitu, lama-lama kepada dia gitu, karena yang dilihat orang itu yang bersuara lebih keras itu adalah tindakannya, bukan kata-katanya gitu. Nah, tapi ada juga orang yang kata-katanya bagus, tindakannya juga bagus, Mhm. karena itu yang dilihat orang. Dia sadar bahwa itu yang dilihat orang. Tapi pikirannya ini, nah sebetulnya niatnya ini yang nggak benar gitu. Oke. Akhirnya gimana? Suatu ketika pasti akan terbongkar. Kenapa? Terbongkarnya dalam bentuk apa? Slip of tongue. Salah ngomong, Oke. ya. Salah Ya. ngomong ketika dia ditanya, diajukan pertanyaan yang spontan, dia nggak punya waktu untuk mempersiapkan diri, dia menjawab. Nah, langsung keluar itu kata-kata itu yang akan keluar dari mulutnya itu adalah kata-kata yang sesungguhnya sudah lama bersemayam dalam pikirannya gitu. Itu akan keluar nanti. Dan begitu orang tahu, oh kok begini ya? Orang akan bisa membaca gitu, Audrey. Jadi hati-hati sekali dengan apa yang kita pikirkan gitu. Oke. Jadi kaitannya sangat erat sama listeners dan mungkin ketika kita apa ya berusaha men-set itu hati-hati ya bahwa pasti tujuan utama kita tuh akan lambat laun tuh ketahuan gitu ya jika memang tujuannya kurang baik seperti itu. So Ya, mungkin ini jadi refleksi juga untuk sesi ketiga sebelum kita masuk ke sesi ketiga apakah mungkin pikiran terus juga perbuatan dan perkataan kita sudah selaras gitu ya untuk mendapatkan kepercayaan. Kalau mungkin masih ada tantangan-tantangan yang Anda dapatkan dalam mendapatkan kepercayaan, boleh juga sharing pagi hari ini. Silakan di 0812 11 12 959 ataupun di live chat YouTube kami di Radio Smart FM. Sudah ada beberapa yang masuk, Pak Arfa. Nanti kita akan bahas satu persatu. Dan pastikan Anda tetap bergabung bersama kami dalam Smart Happiness.